Selamat siang, pendengar yang setia dimanapun Anda berada, juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali, berbakti, dan bersama-sama dengan penuh sukacita. Dan tetap semangat ya, karena kuasa Roh Kudus tetap mau bekerja, membimbing, menuntun, untuk kita melangkah di dalam menghadapi perjalanan hidup kita ke depan. Karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang sudah memilih umatnya, Dia juga yang akan melindunginya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kembali hari ini Engkau memanggil umat-Mu, Tuhan. Engkau bukakan pewahyuan ilahi di tengah-tengah kami yang kami tidak mengerti apa-apa, Tuhan. Kami tidak terpikir apapun sekalipun, Tuhan. Tetapi Engkau bekerja dengan luar biasa. Pewahyuan ilahi Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau mau Engkau panggil, Tuhan. Dan itu bukan pilihan kami, tetapi Engkau yang memilih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kita mau belajar lebih dan lebih lagi akan firman-Mu pada siang hari ini. Sehingga hidup kami lebih mengerti dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita buka kebaktian siang hari ini. Yang percaya dan siap untuk belajar bersama-sama, yang terkasih, mari kita satukan hati. Dan tema khotbah pada siang hari ini adalah wahyu ilahi. Ya, Roh Kudus sungguh luar biasa. Kalau engkau mau berjalan dituntun oleh Tuhan setiap hari, setiap waktu, tanggal, waktu, bulan, semuanya itu Tuhan sudah atur, yang terkasih. Mengapa tema khotbah pada siang hari ini wahyu ilahi? Ya, saya hanya melakukan tapi tidak ngerti. Ya, benar-benar yang terjadi adalah wahyu ilahi. Ya, yang Tuhan berikan tadi. Ya, oleh karena itu, wahyu ilahi itu adalah pernyataan Allah menyatakan dirinya, kehendaknya, pengetahuannya kepada pendengar dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, dan itu adalah sebagai perwujudan yang sempurna daripada wahyu tersebut. Ya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih juga pendengar, kita semua butuh. Kita semua butuh tuntunan Roh Kudus. Kita semua butuh karena kita ini nggak ngerti. Ya, apabila engkau tidak rajin membaca firman Tuhan dan tidak memiliki hubungan pribadi sekutu dengan Tuhan itu begitu akrab, engkau tidak akan mengerti bimbingannya, tuntunannya, bahkan tidak tahu kalau Tuhan itu bisa berbicara kepadamu. Tuhan itu menuntun langkah-langkah kakimu. Kalau engkau masih diberitahu, itu adalah satu anugerah. Tidak semua orang akan diberitahu, yang terkasih. Itulah namanya wahyu ilahi. Wahyu daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, atau wahyu ilahi disebut sebagai divine revelation. Ya, itu adalah cara Allah untuk berkomunikasi kepada Anda dan saya. Suatu privilege di dalam hidup kita yang dipilih, tetapi tidak mudah. Tidak mudah untuk menjalaninya ke depan. Engkau berjalan sendiri, engkau tidak akan mampu. Perjalanan mengiring Tuhan Yesus, ada harga yang harus dibayar. Ada penyangkalan diri, ada pengorbanan. Ya, dan mengikuti apa yang menjadi tuntunan yang Tuhan mau. Bukan aku yang mau. Bukan mauku. Tetapi maunya Tuhan, yang terkasih. Kita melihat perjalanan daripada Abraham. Tidak mudah. Merindukan untuk anak. Tunggu sampai 100 tahun. Kadang-kadang kalau kita itu tidak memiliki pekerjaan, 2 bulan, 3 bulan kita sudah grogi. Apalagi kalau 1 tahun tidak ada pekerjaan, kolaps. Tetapi hanya anugerah kalau membuat Anda dan saya tetap kuat di dalam menghadapi tantangan hidup. Ayo yang terkasih, bukan lagi waktunya main-main, mempermainkan waktu Tuhan. Kita mencuri waktunya Tuhan loh.
Padahal di mana kalau engkau betul-betul melakukan waktu yang Tuhan berikan melalui nafas hidupmu, engkau akan menemukan satu anugerah. Tapi kita nggak mau. Maunya aku melakukan apa yang aku senang, Bu Pendeta. Aku kan capek kerja terus. Ya, tapi mari. Engkau sudah mendengar suaranya tadi. Apa yang terjadi di seluruh dunia nih. Hati-hati kalau engkau melihat awan gelap. Jangan nunggu sampai awan gelap. Barang yang tidak kelihatan di hadapanmu. Kalau engkau bersatu dengan rohnya Tuhan, Tuhan sudah kasih tahu siapa yang ada di hadapanmu. Ya, mari yang terkasih, jangan kita terlena. Ya, mari kita mau baca bersama-sama, yaitu 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 10. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelumnya dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Pendengar yang setia dan jemaat, kalau kita baca pada ayat 10 ditekankan di sini, sebab roh ya, yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Pertanyaan saya adalah, apakah kita hidup dalam roh? Kalau kita hidup sehari-hari rutinitas, bangun tidur, sarapan, bekerja, bayar bil, melakukan tugas kita sehari-hari, tetapi manusia rohaninya kosong, hidup kita seperti robot. Makan, tidur, bayar bil. Makan, tidur, melakukan tugas sehari-hari, tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab seorang istri, didik anak tugas juga untuk sekolahnya, studinya, semuanya. Hanya itu dan hanya itulah, nanti itu loh menghasilkan apa? Kalau kita hidup hanya sebatas itu, yang terkasih, kita ini sama aja robot yang berjalan di muka bumi ini. Ya cuma itu yang kita jalankan. Makanya Tuhan mengatakan, hiduplah di dalam roh. Why? Karena aku, Tuhan, adalah roh. Kenapa? Kalau Anda dan saya disuruh hidup dalam roh, karena Tuhan mau memberikan perintah-perintahnya, bimbingan-bimbingannya, tuntunan-tuntunannya. Siapa yang ngerti kalau tadi suara Tuhan seperti itu? Apa mau? Nggak tahu. Jangan bilang, iya, ini kan Bu Pendeta, karunianya di situ. No, setiap kalian Tuhan panggil. Setiap kalian Tuhan pilih, Tuhan sudah kasih talenta, tetapi nggak kerja. Why? Kenapa? Semua punya panggilan sendiri-sendiri, tapi nggak kerja. Kenapa? Karena kabel roh kita itu nggak tercolok dengan rohnya Tuhan. Yang aja yang tercolok itu loh. Oh ini nanti sebentar lagi ini loh. Apa? Bulan Oktober ada sale akhir Oktober, apa yang dibilang? Nah, sedemikian rupa. Waduh ini mau Christmas, mau New Year, ini sale besar-besaran di mall ini, mall itu. Itu yang paling tahu. Ada Good Friday, Bu Pendeta. Pergi, ayo rugi kalau tidak pergi. Itu yang paling tahu. Tetapi kalau firman Tuhan yang mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya tidak tahu, Bu Pendeta. Itu kan tugas Bu Pendeta, bukan saya. Nafas hidup Anda itu loh dari mana? Nafas kita itu loh dari mana? Ayo yang terkasih. Ada satu tindakan mulai hari ini. Ada satu tindakan saya menghimbau.
Ya, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh. Allah menyatakan oleh roh. Kalau Anda tidak hidup di dalam rohmu, engkau nggak bisa paut, nggak bisa connect daging sama roh, nggak bisa yang terkasih. Ada rancangan khusus, ada sesuatu yang pribadi yang Tuhan pilih kepada anak-anaknya. Nah sekarang kita mau melakukan kalau enggak. Kalau kita sudah dipilih, tapi kita tidak melakukan firman-Nya, ya, sampai Tuhan bilang, aku akan bukakan hal-hal yang tersembunyi, anakku. Anda akan diberitahukan rahasia-rahasia Allah. Kalau engkau hidup di dalam rohmu, menyatu dengan roh Tuhan. Amin. Itulah yang disebut wahyu ilahi. Wahyu diberitahukan pewahyuan Tuhan. Kalau mengikuti dunia, normal. Tidak bekerja, tidak bayar bil. Normal. Anda bekerja, Anda diberkati di dunia, itu bonus yang terkasih. Bonus. Tapi nanti itu loh, kalau kita masuk di dalam gerbang maut, ketemu muka sama Tuhan, Anda ditanyai jawabnya apa? Ya, pendengar yang setia, biarlah firman ini boleh menggugah hati kalian juga. Ya, nggak main-main loh sama Tuhan. Dunia sekeliling kita ini aja kita lihat di mana, bingung nggak? Ya, minggu yang lalu situasi yang tidak menentu. Nah sekarang saudara dan saya mau hidup terus kelepek karena situasi tidak menentu, atau saudara tetap teguh, percaya diri kalau manusia rohmu itu bangkit, engkau akan menjadikan berkat dan mendengar segala pewahyuan dari Tuhan. Mari kita mau melakukannya yang terkasih. Jangan lolos itu. Tidak bisa dibeli dengan uang itu. Tidak bisa kita nyogok Tuhan. Yang Tuhan mau hatimu dan hatiku melekat kepadanya. Tuhan melihat hati yang terkasih. Oleh karena itu Tuhan memanggil saudara dan saya. Kadang-kadang dipanggil itu kita nggak dikatakan nggak dengar atau budak atau apa saja. No, karena manusia dagingnya lebih kuat. Nah, nanti kalau sudah mengalami akhirnya, Tuhan memanggil melalui apa? Melalui masalah. Pada waktu engkau dan saya dipanggil melalui masalah, baru kita tahu bahwa kita ini butuh Tuhan, karena jawabannya cuma Tuhan yang bisa membebaskan Anda dan saya. Hanya orang yang pernah jatuh ke dalam jurang yang paling dalam, seperti seekor domba yang jatuh di dalam jurang itu, baru ketemu Tuhan. Kalau jatuh kepleset dikit gak bakal. Masih banyak dokter, hospital masih buka semua 24 hour, Bu Pendeta. Gak perlu Tuhan. Pilihan di tangan Anda. Ya, semoga yang mendengar firman Tuhan pada siang hari ini benar-benar sadar, ya, bagaimana keberadaan kita. Jadi yang terkasih, fungsi daripada wahyu itu apa? Yang pertama adalah komunikasi. Cara Tuhan berkomunikasi dengan Anda dan saya seperti tadi dikasih tahu. Nah, hati-hati, waspada. Komunikasi, ya, dalam pewahyuan. Yang kedua, pemberitahuan kebenaran. Dikasih tahu. Jangan ke sana ya nak, nanti kamu akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Sudah dikasih tahu. Itulah pewahyuan, ya. Dan yang ketiga, perantara. Ada perantaranya siapa? Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan terjadi. Saya sedih kalau melihat orang berangkat pulang senantiasa bawa Alkitab ke gereja, tetapi hidupnya berlawanan dengan Alkitab. Kita bukan untuk menghakimi, tetapi untuk kita mawas diri. Ayo, waktunya berbalik. Lihat itu tanda-tanda zaman sekeliling kita. Ya,
sedemikian rupa. Mari kita mau lanjut di dalam 2 Korintus 1, 17 sampai 19. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serta terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Yang terkasih, apa yang Anda alami tadi para aktivis? Apa? Mengapa dipanggil dan dipilih? Dan jawabannya itu dikatakan Rasul Paulus mengajarkan juga kepada Timotius. Di dalam Tuhan tidak ada ya dan tidak. Oke. Di dalam Tuhan setiap panggilan di situ dikatakan. Di dalam Tuhan hanya ada yes dan amen. Ya dan amen. Sekarang ya-nya kita sebagai pengikut Kristus itu gimana? Apakah kita mau setia hari ini setia besok lupa? Bukan mau membanggakan BCF 25 tahun yang terkasih, bukan. Tetapi tidak ada Tuhan, tidak ada kuasa anugerah Tuhan. Tidak mungkin BCF bisa 25 tahun. Anda sebagai saksi hidup. Perjalanan yang tidak mudah. Ya. Yang sedemikian aniaya, air mata, penolakan, kekecewaan, kepahitan, bertubi-tubi. Tuhan cari orang yang loyal, yang setia dalam engkau menghadapi tantangan hidup. Kekristenan itu adalah engkau dibakar di dalam api yang berkobar-kobar di dalam engkau menghadapi masalah hidup. Proses kehidupan, dan di situ engkau menemukan Tuhan yang mengulurkan tangannya pada waktu engkau di dalam perapian yang menyala-nyala seperti Sandra, Mesa, Abednego. Dan biarlah apa yang diajarkan ini boleh betul-betul engkau resapi, engkau imani, engkau miliki. One day gembala Anda nggak ada, tapi saya akan melihat dari atas bahwa engkau tetap mengobarkan api yang Roh Kudus sudah berikan seperti Paulus memberikannya kepada Timotius. Hari ini kita akan belajar. Yesus mempunyai 12 murid. Anda tahu semuanya. Tetapi ada yang menyangkali dan ada yang mengkhianati. Tetapi Anda boleh belajar daripada satu murid yang dikasih oleh Yesus. Why? Apakah Yesus itu membeda-bedakan muridnya? No. Semuanya sama dikasih. Semuanya sama melihat mujizat yang diadakan. Semuanya melihat bagaimana Yesus mengajar. Tetapi satu kelebihan daripada Yohanes. Dia menempel dengan Yesus. Dia mau diajar. Dia tidak berontak. Dia tidak mengkhianati. Dan dia setia sampai digoreng sekalipun. Dan akhirnya dia satu-satunya murid Yesus yang hidup. Bahkan dibuang di pulau Patmos. Dan pada waktu Yohanes dibuang di pulau Patmos, apa yang dia lakukan? Berontak? Marah? No. Justru di dalam penderitaannya yang luar biasa, tekanan yang bertubi-tubi sedemikian rupa, dia mendapatkan pewahyuan ilahi. Ini loh tujuannya. Inilah tujuan mengapa Anda dan saya berani mengatakan, aku mau jadi anak Tuhan, tapi tidak mau bayar harga. Tujuan sebagai anak Tuhan supaya aku diberkati, supaya hidupku diangkat, supaya hidupku glamur, supaya hidupku prestis disanjung orang. No.
apa yang Yesus katakan. Jadilah terang dan jadilah garam. Banyak sekali yang dikatakan, apalagi ya, because Jesus is love. Karena Yesus itu adalah kasih. Saudara dan saya juga taburkanlah kasihmu. Jangan hitung-hitungan. Barang siapa melakukan untuk hambaku yang paling hina ini, dia melakukan untuk aku. Saudara dan saya mempiutangi Tuhan. Gak peduli orang mencerca dirimu, orang menghina dirimu, orang melecehkan engkau. Tidak peduli. Yang kita layani adalah the King of Kings and the Lord of Lords. Raja di atas segala raja. Sampai satu hari kita berjumpa muka dengan muka. Well done my servant. Itu yang kau harus terima. Selagi ada waktu, nak, ayo. Ayo. Apalagi tadi yang sudah dipanggil, hati-hati. Saya tidak mampu memberikan lebih daripada itu. Kalau Tuhan tidak berbicara, saya nggak bisa. Tetapi kalau sudah Tuhan berikan, tanggung jawab kalian masing-masing. Utara berkembang, selatan berkembang, barat berkembang, timur berkembang. Itu yang Tuhan mau. Makanya Anda tidak dilahirkan 100 tahun yang lalu. That is your time, jemaat yang terkasih. It's your time. Sampai kapan Tuhan Yesus harus menunggu engkau lagi? 25 tahun loh jaga di sini. Mana buahnya? Ditampi terus kita. Ditampi. Ya, ayo, saya menghimbau supaya saudara sendiri pendengar dan jemaat menerima wahyu ilahi, menerima pewahyuan ilahi. Dia bisa berbicara kepadamu. Gak ada yang budak di dalam Tuhan, gak ada. Semua udah dikasih telinga dua untuk bisa mendengar suaranya, dikasih hati untuk bisa menerima hikmatnya. Nah itu gak jalan semua, kenapa? Tanggal segini mau jalan ke Eropa, minggu depan jalan ke keliling dunia, bulan depan still 99%. Manusia rohnya nggak ada, manusia jasmaninya isinya yang begituan, yang glamor, yang indah, menyenangkan daging sehingga daging kita itu menutupi manusia rohani kita yang terkasih. Ingat ya, hati-hati apa yang Tuhan sudah katakan. Di dalam Yesus sekali, dia adalah dia. Tetapi dia itu bukti, karena kalau engkau ini ya, tidak abu-abu, tidak kelabu. Hari ini yes, besok no. Sudah enggak? Gini aja, koreksi yang paling nomor 1. Apakah Roh Kudus kau beri tempat di dalam hidupmu? Kalau engkau tahu, engkau berhadapan dengan Raja di atas segala raja. Kalau engkau akan berhadapan menerima wahyu ilahi, apakah kita masih mau main-main? Makanya banyak orang tersesat, makanya banyak orang menderita, makanya banyak orang yang sampai kelepek-kelepek. Why? Sekalipun bilang melayani Tuhan. Why? Saya tidak akan menghakimi. Adakan saat teduh. Yesus aja pagi-pagi buta, dia keluar untuk bersekutu dengan Bapaknya. Yesus, the King of Kings. Dia masih mau menerima kuasa, pewahyuan. Tapi umatnya nggak mau. Ingat ya, ini lagi bergejolaknya kuasa kegelapan untuk menangkap setiap anak Tuhan, melenakan setiap anak Tuhan, menjerumuskan setiap anak Tuhan kepada hal-hal yang wonderful, nikmatnya daging,
Padahal teguran sudah banyak. Teguran sudah dikasihkan, tidak merasa kalau itu teguran. Lah tunggu apa lagi? Jangan sampai yang terkasih. Kalau kita sudah sampai pada satu titik kita itu kelepek-kelepek, kita koreksi diri. Apa ya aku ini ya? Kalau kita itu sudah ditegur melalui sakit penyakit atau apa, kenapa ya aku ini? Bukan Tuhan menghukum itu, bukan. Tapi ayo kita nih mawas diri. Apa yang mesti aku benahi ya Tuhan? Kadang-kadang Tuhan itu menegur kita melalui masalah. Dan kadang-kadang sekalipun Anda tidak bersalah, tidak mempunyai salah, tetap ada proses kehidupan yang membuat Anda lebih dewasa dalam mengiring Tuhan. Ya, jangan biar aja, oh it's okay, tidak apa-apa itu, tidak apa-apa ini, tidak apa-apa ini. Coba, kalau rambu-rambu lalu lintas, engkau harus berjalan di sebelah kiri. Engkau berjalan di sebelah kanan, diingatkan, jangan nak, kamu jangan di sebelah kanan. Ayo balik ke, oh tidak apa-apa, aku kuat kok, mobilku hebat kok, tidak apa-apa. Nah, bayar harga. Berapa banyak kita pengiring Kristus seperti itu? Tidak mau nurut, tidak mau dibimbing sedemikian rupa. Ya, jadi sekali lagi saya mau katakan, di dalam Tuhan Yesus hanya ada kata-kata ya. Dan ya dan ya. Yes and amen. Ya, itu yang tadi sudah dikasih tahu. Hal yang penting dan perlu kita lakukan yang terkasih. Ya, sekali lagi. Ya, bahwa di dalam mengiring Tuhan, pasti Roh Kudus membimbing Anda dan saya. Kalau engkau peka, ya, bangun tidur pagi langsung angkat tangan, terima kasih Tuhan, aku bisa bangun pagi hari ini. Ya, bayangkan kalau tadi malam waktu tidur langsung jalan gimana? Karena Tuhan tahu kalau Anda dan saya masih ada dan masih hidup, sekarang ada tugas yang masih harus kalian lakukan. Itu belum selesai. Belum selesai. Tapi banyak orang yang katakan, don't care. Ya, gak mau melihat yang itu. Aku sendiri harus bayar bill, Bu Pendeta. Nanti akhir bulan ini saya harus bayar bill. Tuhan tahu yang terkasih. Prioritaskan Tuhan. Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita di dalam Roma 16 ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan, dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Baca lagi. Tidak ngerti, nanti kalau pulang, duduk diam. Baca lagi ayat-ayat ini. Diresapi yang terkasih. Di sini dibilang, bagi dia siapa? Dia Tuhan yang berkuasa menguatkan engkau dan saya. Jadi kita ini diberi kekuatan senantiasa. Ya, di dalam mengiring Yesus Kristus. Ya, apakah lagi sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan. Ada rahasia Allah yang terkasih. Gak kepengen tahu rahasia Allah. Itu diberikan kepada orang-orang yang menjadi sahabat Kristus. Mari kita lanjut. Ya, Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ya, karena murid-muridnya tanya, kenapa sih Yesus kalau engkau berbicara selalu perumpamaan? Gak ngerti aku nih kalau dikasih tahu perumpamaan. Tetapi Yesus menjawab, kepadamu, kepada orang pilihannya ini loh, diberi karunia untuk mengetahui apa? Rahasia kerajaan surga. Tapi kepada mereka yang enggak. Why? Di mana kuncinya? Kuncinya di dalam manusia rohmu itu. Engkau kembangkan, atau manusia rohmu itu engkau tutup. Gak pernah kontak sama sekali. Jesus is spirit loh ya. Saya mau katakan. Sampai kapan kau tidak akan connect dengan Yesus kalau rohmu tidak pernah engkau bongkar untuk kita memulai hidup kita itu hidup di dalam roh. Mintalah kepada Roh Kudus
supaya Roh Kudus mengurapi, membukakan hal-hal yang tersembunyi, melepaskan dirimu. Ya, karena kita ini yang terkasih, banyak sekali indikasi-indikasi yang saya nggak bisa katakan saat ini. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa, ya, mau hidup di dalam roh sekalipun engkau mau, tetapi nggak bisa. Why? Karena ada roh-roh yang lain yang menutupi dirimu, yang mengikat dirimu sehingga kau tidak bebas untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Sekalipun engkau anak Tuhan loh. Makanya sampai dikatakan punya mata gak bisa lihat, punya telinga gak bisa dengar. Karena ada roh yang lain yang ikat. Baca di dalam Alkitab juga. Ada roh-roh yang turun kepada keturunan yang pertama sampai keempat, bahkan ada sampai yang ke-10. Makanya harus dilepaskan, harus dibebaskan yang terkasih. Ya, mereka adalah sebab dari akibat, kasihan sekali. Ya, sedemikian rupa. Ya, ayo kita mau lanjut. Yang dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini loh, rahasia itu di situ tujuannya. Karena Tuhan Yesus menghendaki engkau dan saya diselamatkan, pendengar yang setia diselamatkan, memperoleh apa? Pengetahuan akan kebenaran. Mana yang benar ini, yang mana? Bingung, pendeta gak ngerti. Baca Alkitab juga gak ngerti. Gimana? Apakah engkau memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan? Apakah engkau memiliki saat teduh dengan Tuhan? Apakah engkau membuka isi hatimu? Tuhan, aku sudah baca firman Tuhan, tapi aku gak ngerti. Tolong Roh Kudus urapi aku. Kemudian cek family tree-mu. Bagaimana di dalam kehidupan family tree-mu? Apakah ada roh-roh yang lain sebelumnya? Ya, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, mengenal kebenarannya. Semuanya itu ada tertulis, tapi tidak mau menyelidiki. Pendeta, jangankan buka Alkitab. Yang namanya bil itu, surat bil tiap hari datang terus, yaitu yang harus saya selesaikan. Kok lagi firman gak ada waktunya, pendeta. Engkau mau mengalami anugerah berkat Tuhan, engkau gak mau bayar harga, ya Tuhan kasih freedom, jalan sendiri, mau jalan sendiri. Ya, Tuhan gak pernah melepaskan saudara dan saya. Kita yang gak mau bergandeng tangan dengan Tuhan. Dan itu kesalahan kita sendiri. Ya, sedemikian. Jadi sekali lagi, Roh Kudus akan membukakan kepadamu hal-hal yang tersembunyi yang terkasih. Kalau kita itu terkonek, ya, mau bersekutu terus sedemikian rupa. Ya, mari kita lihat di dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Yang ngomong bukan saya loh ya. Tadi dibilang pendeta sesat lagi. Saya nggak ngomong apa-apa. Tapi di firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah ia yang membacakan, yang menyampaikan, dan mendengarkan kata-kata nubuat. Kalau kalian mendengar kata-katanya, menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab apa? Mengapa tadi pewahyuan sudah diberikan kepada aktivis tadi? Kenapa? Why? Sebab waktunya sudah dekat. Ya, haleluya, sedemikian rupa. Mari yang terkasih. John Bevere menggambarkan, ya, bahwa sesuatu kata yang tersembunyi atau rahasia itu seperti saudara dan saya kalau makan di restoran. Kalau Anda lagi pesan makanan di restoran, pelayannya datang, tapi makanannya itu ditutupin, Anda nggak bisa lihat. Baru Anda akan mengerti setelah makanan tadi dibukakan tutupnya oleh pelayan restoran tadi. Demikian juga pada waktu Anda membaca firman Tuhan dan Anda katakan, aku nggak ngerti Roh Kudus, urapi aku, bukakan semua pewahyuan ini supaya aku ngerti. Minta kepada Roh Kudus. Tapi milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan kalau waktu susah aja baru datang ke Tuhan. No, yang terkasih. Every day is a gift. Ya, setiap hari itu adalah anugerah. Ngomong sama Tuhan, ngomong sama Roh Kudus. Dia senang kalau Anda ajak bicara, ya.
Semua rahasia-rahasianya Tuhan akan bukakan yang terkasih. Amsal 25 ayat yang kedua. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ya, berarti ada rahasia Allah. Ada rahasia-rahasia. Udahlah, balik lagi ke sini poinnya. Kita, anak-anak Tuhan, dan terutama para aktivis, engkau sudah dipanggil dan dipilih. Saya berharap engkau mulai hari ini lebih dekat kepada Tuhan dan minta Tuhan bukakan hal-hal yang tersembunyi. Berikan aku roh kepekaan. Ampuni aku apabila aku ada roh-roh nenek moyang yang ada di atasku, yang menutupi sehingga aku tidak mengerti. Engkau cabut dalam nama Yesus. Proses yang terkasih. Ada satu proses. Ya, dan itu Tuhan memang memiliki rahasia-rahasianya sedemikian rupa. Tetapi jangan jangan kita khawatir. Ayo lanjut di dalam Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Write, tulis, taruh di dalam meja di dalam rumahmu, ya, taruh, meteraikan dalam hatimu. Ini loh, saudara dan saya tidak lagi disebut oleh Tuhan Yesus itu hamba. Nah, kamu bukan hamba. Kalau kamu itu hamba, engkau tidak tahu apa yang diperbuat oleh Bapakmu. Ya, tetapi aku menyebut engkau itu sahabat, nak. Sahabat pendengar yang setia. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Berarti Tuhan itu memberitahukan rahasia-rahasianya. Kalau Anda pertanyaan sampai sekarang, mungkin Anda mengatakan mengaku jujur dengan saya. Anda katakan, aku gak dengar apa-apa, Bu Pendeta. It's okay. Tapi mulai jam detik ini, doamu, milikilah saat teduh. Sekolah dengan Tuhan. Kalau Anda dulu lahir, disekolahkan sama orang tua, preschool, ya, setelah itu SD, SMP, SMA, university, demikian juga engkau harus bayar harga pada waktu engkau mau mendengar rahasia-rahasia Tuhan dibukakan kepadamu yang terkasih. Duduklah diam, ambillah waktu. Maybe engkau gak bisa dalam waktu duduk diam 5 menit, gak bisa. Karena kebiasaan manusia daging loh. 10 menit apalagi, 15 menit apalagi. Tapi kalau engkau bertindak, aku tahu. Karena tujuan Tuhan memanggil aku supaya aku diberitahukan rahasia-rahasianya. Sehingga aku kuat menjalani proses hidup sampai akhirnya aku akan mendapat mahkota di surga. Kalau itu sudah tertanam di dalam hatimu, engkau sudah punya contoh yang terkasih. Engkau sudah punya teladan. Saya tidak mau ngomong apa, siapa teladannya, udah enggak. Tapi yang saya mau, bahwa kalian berubah mulai hari ini. Ada satu perubahan total. Kita kok bisa ya berbuat sesuatu yang menyenangkan hati kita itu berjam-jam. Seneng, misalnya orang yang seneng nanam sekarang. Waduh, berjam-jam mulai cari itu cacingnya, cari itu kutunya, cari itu yang namanya semut-semutnya. Berjam-jam kita kuat. Hasilnya apa? Ya cuma tanamannya sehat. Benar gak? Lah kita dididik Tuhan, diajar oleh Tuhan. Datanglah kepadaku nak, engkau yang letih lesu dan yang berbuat berat. Aku akan beri sentosa kepadamu. Lah kok gak mau? Cuma disuruh datang, duduk, memuji menyembah. Jangan muji sama ngantuk. Gak ada ya, jangan paksa-paksa ya. Saya aja gak pernah mau paksa orang mau ke gereja, gak ke gereja, terserah mereka, saya gak mau paksa. Tapi kalau engkau tahu akan firman Tuhan, kalau engkau disuruh jalan 1 mile, jalanlah 2 mile. Biarlah firman ini menempelak dirimu. Ya. Kalau engkau mau menyenangkan hati Tuhan,
engkau akan lakukan. Dia bertata di atas pujian penyembahanmu. Puji nyembah. Senangkan hati Tuhan. Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Lihat itu, lakukan itu. Kalau engkau bisa mendisiplin dirimu sedemikian rupa. Misalnya 1 minggu aja, disiplin. Bangun jam 5 pagi, puji nyembah sejam. Atau mau 15 menit, terserahlah. Semakin banyak engkau memberikan waktumu kepada Tuhan, semakin banyak anugerahnya engkau akan terima daripadanya. Dia akan bukakan rahasia-rahasianya. Ya, one day saya nggak ada. Tapi engkau bisa menerima rahasia Tuhan yang terkasih. Karena kalian itu sudah dipanggil dan dipilih. Saya mau melihat hasilnya. Dari utara, selatan, barat, timur. Semoga saya melihat karya-karya kalian seperti Paulus melihat karyanya Timotius. Dan demikian karya daripada Yohanes. Sekalipun dia bayar harga, dibuang, di penjara di Pulau Patmos. Ya, yang terkasih, come on, ini sesuatu yang mendobrak kita, membakar hati kita. Jangan suang-suang kuku terus, jangan minum susu terus, pun jadi bayi terus. Umur 50 tahun masih disuapin makannya, masih minum, masih diberikan semuanya. Kita mau jadi ya, saudara tahu, seorang anak Tuhan itu adalah laskar Kristus. Laskar Kristus. Apa artinya? Kalau tidak tahu, buka Alkitab. Apa arti laskar Kristus? Seorang yang berani mati untuk kemuliaan nama Tuhan, berapi-api melayani Dia. Ada amin? Ya, mari kita lihat apa yang dikerjakan oleh Rasul Yohanes pada waktu dia dibuang di Pulau Patmos. Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Baca, resapi, camkanlah. Bagaimana kata-kata dari Wahyu 4 ayat 1? Dengan kata-kata yang aktivis terima tadi. Ya. Apa panggilan yang engkau terima tadi? Sedemikian rupa itu adalah pewahyuan yang diberikan kepada Yohanes. Dia bisa melihat yang terkasih. Sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar. Dia sudah dengar suara Tuhan itu dari dulu. Berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Para aktivis, apa yang akan terjadi sesudah ini? Tadi dikatakan apa? Catat. Yatim. Saya tidak bisa berbuat lebih daripada itu. Karena kalian semua memiliki kehendak bebas. Saya tidak bisa memaksakan seseorang untuk mengganti minum susu dengan makanan keras. Gak bisa. It's up to you. Kehendak bebas yang terkasih. Tetapi kalau kita mau membayar harganya, maka engkau akan menerima pewahyuan ilahi. Apa itu pewahyuan ilahi? Tuhan Yesus akan bukakan rahasia-rahasianya, terlebih untuk hidupmu di masa depan. Hati-hati. Ya, sedemikian rupa. Ya, ayo. Saya mendengar satu cerita kisah nyata di mana seorang ibu ini mengalami pewahyuan dari Tuhan. Sungguh luar biasa. Ibu ini adalah seorang ibu yang tinggal di Timur Tengah. Pada waktu dia berusia 5-6 tahun, dia diperkosa oleh teman bisnisnya bapaknya. Anak umur 5-6 tahun ini loh ya. Jadi dia sudah dilecehkan sedemikian rupa. Dan pada waktu dia berbicara kepada ibunya, dia katakan bahwa perlakuan daripada teman bisnis bapaknya kepada dia. Mamanya marah dan mamanya berbicara kepada bapaknya.
Dan pada waktu bapaknya dikasih tahu, malah ibunya dipukuli di depan teman bisnisnya. Engkau sudah merusak bisnisku. Engkau sudah merusak ekonomi keluarga kita. Sedemikian rupa. Dan teman daripada bapaknya itu tahu kalau si temannya ini memberi peluang, bahkan memukuli istrinya, dan semakin gila dia memperlakukan anaknya. Jadi anak ini tumbuh, growing dari umur 6 tahun, 7 tahun itu sampai remaja. Dia hidup terus diperkosa oleh teman bisnis bapaknya. Dan akhirnya dia tahu banyak temannya yang mengatakan, kamu berdoalah kepada Tuhan. Kamu berdoalah kepada Tuhan. Tapi dia tidak tahu Tuhan. Dia nggak tahu siapa Tuhan Yesus. Dia nggak tahu. Dia tinggal di Timur Tengah. Anda bisa bayangkan sendiri. Sampailah dia pada waktu usia remaja, hampir udah mau 20 tahun. Dia mengambil tindakan untuk bunuh diri. Hidupnya sudah dilecehkan, hidupnya udah rusak. Dia nggak punya lagi semangat untuk hidup lagi. Dan pada malam hari itu dia sudah siapkan semuanya. Dia taruh kabel dari atas ke bawah. Dia sudah siapkan semuanya. Dan dia pintu kamar dikunci. Dan dia menggantungkan lehernya masuk di dalam jeratan kabel tersebut. Ya. Dan dia pada waktu dia naik dan masukkan kabel itu di lehernya, dia bilang, Tuhan, aku dengar dari teman-temanku bahwa Engkau ada dan hidup. Kalau Engkau memang ada dan hidup, tunjukkanlah kepadaku apa yang harus aku lakukan. Aku gak mau hidup lagi. Hidupku sudah rusak. Hidupku sudah penuh dosa. Aku orang berdosa yang buta, yang tidak kelihatan, yang tidak mengerti apa-apa. Langsung dia masukkan itu kabelnya di lehernya. Yang terkasih, apa yang terjadi? Dia nggak tahu apa-apa. Selang beberapa waktu, dia merasakan bahwa dia itu tidur di sebuah pundak seseorang. Dia merasakan dia tidur di pundak seseorang seperti anak kecil yang biasa suka tidur di pundak bapaknya. Dan pada waktu dia melihat bahwa dia itu tidur di pundak bapaknya, di pundak bapak atau di pundak orang tersebut, dia membuka matanya, dia kaget. Loh, aku kok tidur di atas pundak orang laki, padahal aku benci orang laki. Aku gak mau orang laki, aku gak mau dipegang, gak mau dijamah orang laki. Sedemikian rupa. Dan akhirnya dia berontak dan dia turun. Dia merasakan dia berontak, dia turun. Dan di situ dia terperangah. Dia terperangah dan dia bilang, loh, aku nih tadi bunuh diri kan, pakai kabel. Dan dia melihat kabel itu sudah longgar, tetap tergantung, ya. Dan dia melihat, dia pergi ke pintu, pintunya itu masih tertutup. Setelah itu dia menangis selama 3 jam. Dia katakan, tadi aku memanggil Tuhan. Siapa Tuhan itu? Aku tidak tahu dan tidak gimana. Tetapi pada waktu dia menangis dan pada waktu itu dia ingat pada waktu dia ada di gendongan, di pundak daripada bapak ini tadi, ada suara Mazmur 91. Dia tidak ngerti Alkitab. Dia tidak tahu, tidak punya Alkitab. Dia nggak baca apa itu, nggak ngerti apapun yang terkasih. Dan dia menangis selama 3 jam. Setelah itu dia merasakan bebas, lepas semuanya. Dan akhirnya dia berkata kepada kejadian semua apa yang terjadi, dia merasakan sukacita. Dan dia melihat di kaca, itu jerang kabel itu masih membekas di lehernya. Ya, jerang kabel itu membekas di lehernya. Kemudian dia bertanya kepada temannya, apa yang terjadi dengan aku? Akhirnya temannya membawa dia kepada seorang hamba Tuhan. Dan diceritakanlah apa semua yang terjadi. Luar biasa. Kesaksian yang hebat dari seorang anak Tuhan yang sekarang sudah menjadi ibu. Ya, bagaimana Tuhan membebaskan dia
dari segala dosa, dari segala jerat duniawi yang sedemikian rupa. Itulah dunia yang terkasih. Anda mau pilih yang mana? Itu loh dunia. Anda mau dijerat oleh dunia seperti itu? Ataukah kita memilih pembebasan daripada Tuhan Yesus? Dan setelah dia membaca dari Mazmur 91, dia merasakan betapa Tuhan Yesus itu ada dan hidup. Dan akhirnya ibu ini menjadi pendeta dan dia melayani Tuhan. Pertanyaan saya, ibu ini mengalami pewahyuan ilahi. Bukan berarti saya menceritakan kesaksian yang hidup ini untuk Anda juga gantung diri. Supaya Anda menerima jamahan daripada Tuhan Yesus. Tidak. Setiap proses kehidupan setiap pribadi itu berbeda. Jangan terus orang ambil jalan pintas. Oh ya, kalau gitu aku juga gantung diri supaya didatangi Tuhan Yesus. No ya. Prosesnya sendiri-sendiri. Yang di sini adalah satu penyerahan total. Ya, di mana Tuhan itu ada dan hidup di dalam hidupmu dan hidupmu. Dengan kesaksian yang seperti ini dan dengan proses apapun engkau sudah dipanggil dan dipilih. Engkau mau tetap suam-suam kuku? Engkau mau tetap don't care? Engkau lebih care kalau pekerjaanmu stop? Atau kita lebih care kalau kita sudah menghadapi sesuatu yang parah, kita baru mau cari Tuhan? Yang terkasih, bukan waktunya. Jangan keraskan hatimu. Karena Tuhan Yesus, dia tidak pernah salah panggil. Dia mencari orang yang berdosa untuk menjadi alat tujuannya. Untuk menjadikan engkau berkat dan terang dimanapun engkau diutus. Demikian rupa. Ya, hari ini kita sudah belajar yang terkasih. Bagaimana wahyu ilahi itu terjadi di dalam hidup Anda dan saya. Melalui ayat-ayat yang kita pelihara tadi. Yang kita baca tadi, Pertanyaannya, apakah saudara dan saya rindu menerima pewahyuan itu? Apakah saudara rindu menerima wahyu ilahi? Yang kedua, bagaimana jawaban saudara kalau engkau menerima, diberitahukan tentang adanya pewahyuan ilahi itu? Sekarang kalian tahu kan? Ya. Apa itu pewahyuan ilahi? Pada waktu para aktivis dipanggil tadi. Apakah itu bukan satu pewahyuan? Tahu apa saya dari rumah? Gak tahu apa. Cuma berdoa dan mentaati apa yang Roh Kudus mau. Ya, sedemikian rupa. Jadi, rindulah untuk setiap kita menerima wahyu ilahi. Ya, dan sebagai ayat mas kita baca Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Adakah amin pendengar yang setia dan jemaat yang dikasihi Tuhan? Wahyu ilahi. Ya, di sini dikatakan, yaitu kalau Roh kebenaran itu akan memimpin saudara dan saya. Dia tidak ngomong buat dirinya sendiri. Kalau Roh Kudus itu ngomong kepada Anda dan saya, itu bukan ngomong dari dirinya sendiri. Pendeta berbicara dengan dirinya sendiri. Ya, kalau pendeta yang benar bukan lu buat ya, tetapi nubuat yang benar-benar dari Tuhan. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. See? Sekarang Anda sudah diberitahu hal yang akan datang, tapi nggak ngereken atau nggak ngerewes. I don't care. Up to you. Saya sudah menyampaikan, firman Tuhan sudah dibicarakan. Pilihan di dalam tangan Anda, tetapi doa saya, biarlah apa yang Tuhan sudah katakan, Tuhan yang sudah pilih, kalian akan berkembang ke kiri dan ke kanan, utara, selatan, barat, laut, semuanya berkembang. Tidak tergantung kepada siapa gembala, tetapi engkau bergantung kepada Gembala Agung, Raja di atas segala raja, yang sudah memilih jalan hidup kalian semua. Ada amin? Ya, sedemikian rupa. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga,
Ampuni kami kalau selama ini di dalam mengiring Engkau kami suang-suang buku, atau kami tidak serius ya Tuhan. Kami lebih terseret oleh keadaan dunia, oleh semua yang ditawarkan oleh dunia yang begitu glamor, yang membuat kami jauh daripada Engkau. Ampuni kami Bapa. Tetapi saat ini Tuhan, kami belajar dan kami merindu untuk menerima wahyu ilahi daripada Engkau, untuk menerima rahasia-rahasia yang Engkau akan berikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk selalu berbicara dengan Engkau. Kami rindu untuk bercakap-cakap dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sadar sekarang kami tidak mau menjadi manusia yang sedemikian rupa Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, dengan hati yang berkobar-kobar, kami mau, kami rindu untuk Engkau menyatakan kuasa-Mu, membukakan rahasia-rahasia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah terjadi perkara-perkara yang besar bagi jemaat semua dan pendengar yang setia, bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan. Engkau tahu apabila hidupnya Tuhan sedemikian rupa menderita akan segala sakit penyakit yang diderita. Engkau adalah Raja di atas segala dokter. Engkau mampu menyembuhkan Tuhan. Engkau mampu bertindak dengan kuasa darah Yesus, darah Kalvari, akan membebaskan mereka yang sakit. Demikian juga Tuhan, mereka yang mengalami situasi di tengah pekerjaannya, di dalam situasi ekonominya, Tuhan tolong. Engkau buka terobosan Tuhan, dengan cara-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh datang lagi di bawah kaki-Mu, memulai Tuhan satu hidup yang baru, hidup di dalam roh. Maka Engkau akan membukakan hal-hal yang terselubung Tuhan. Dan hidup kami dipulihkan. Segala situasi pekerjaan, ekonomi, semuanya Engkau bukakan jalan ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Demikian bagi mereka Tuhan yang mengalami hubungan relationship, di mana kasih sudah tidak bekerja lagi di tengah keluarga. Kasih yang tidak lagi Tuhan begitu membara di dalam hati mereka. Ampuni ya Bapa. Biarlah Engkau berikan roh pengampunan di dalam hati mereka. Roh kasih yang meluber di dalam hati mereka, bisa saling mengampuni, saling menerima kekurangan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua pendengar yang setia dimanapun mereka berada, dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah wahyu ilahi ini mereka tangkap dan dimeteraikan di dalam hatinya masing-masing. Dan mereka saat ini mereka tahu bahwa ada tugas Tuhan, di mana nafas sudah hembuskan atas mereka untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Seperti Engkau mengutus Timotius, seperti Engkau mengutus Yohanes. Tuhan, terima kasih. Dimeteraikanlah kiranya firman Tuhan ini, dan termeterai di dalam hati kepikiran mereka setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang terkasih dan pendengar yang setia, marilah kita berlomba-lomba, tetap terus berapi-api untuk kita bisa memiliki saat teduh bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga rahasia-rahasianya dibukakan untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang percaya mengatakan amin. Amin.